Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen Panuji LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Nurella, saya guru PAI SMK Prestasi Prima Jakarta Timur. Sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Kemenak RI Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001408. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 SMK dengan materi larangan pergaulan bebas. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya ala baitin nabi as-sayyidil arabi lakum madartu yadi fafarrijkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini semua? Oke, sekarang kita mulai pembelajaran dengan doa terlebih dahulu. Ada ketua kelasnya? Oke, silahkan pimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan belajar ini, akan kita berdoa kepada saya berdoa yang baik. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ruby, ketua kelas di kelas 10. Nah, sekarang coba perhatikan di sekelilingnya, bajunya ada yang kotor. Periksa kerapihan terlebih dahulu. Lihat. Coba berdiri dulu semuanya. Oke, bajunya yang perempuan diperiksa. Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Oke, lanjut. Hari ini hadir semua. Oke, main absen terlebih dahulu. Yang main panggil namanya katakan hadir. Anggi, Anggun, Ashifa, Chris, Cinta, Baizil, Cinta kemana? Cinta sakit. Oke, sakit apa Cinta? Oke, semoga cepat sembuh. Oke, hari ini sedikit membahas materi minggu lalu. Apa materi kita? Coba dibuka dulu buku paketnya. Sumber hukum Islam. Apa yang dibahas dari materi kemarin? Kitab
bebas Ruby. Pergaulan yang tidak benar nih. Pergaulan yang tidak benar. Oke, baik. Siapa lagi? Apa yang kamu paham? Oke. Pergaulan yang terpengaruh oleh hal-hal negatif. Oke, hal yang negatif apa? Siapa dulu, Miss? Ayo. Ayo. Berkawan tapi tidak dengan aturan, Miss. Tidak dengan aturan, di luar daripada aturan agama Islam. Boleh masuk. Ada lagi? Apa? Pergaulan keji yang dibenci Allah nih. Oke, good job. Pergaulan keji yang dibenci oleh Allah. Masya Pengertian pergaulan bebas atau kita bahas ini tentang dosa besar. Sedikit memangkan tampilkan video. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu diraba.
urusan pria yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada larangan zina dan pergaulan bebas. Pertama yaitu ada Quran surat Al-Isra, surat keberapa? 12 ayat keberapa? Tentang larangan perbuatan zina. Kemudian Quran surat An-Nurnya itu tadi yang dibahas yang nomor 2 tentang hukuman bagi pelaku zina. Nah, nanti di sini akan terpecah lagi pembagian zina itu ada beberapa macam. Contohnya seperti ada zina muson sama zina ghairu muson. Seperti itu. Apa? Ada yang tahu? Zina muson? Zina yang dilakukan oleh sudah pernah menikah. Yang ghairu muson? Yang belum pernah menikah. Nah, itu ada 2 ciri manusia atau ciri orang yang melakukan zina dengan status yang berbeda dan hukumannya pun berbeda. Paham sampai sini? Oke, sekarang meminta boleh duduk di kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan. Silahkan. Baik, Mem. Oke, mana kelompok 1? Oke, kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Oke. Silakan dibuka bukunya, dikerjakan tugas sesuai yang sudah diminta. Baik, Mem. Silakan dibuka GCR-nya. Oke, baik. Sekarang adalah presentasi daripada tugas yang sudah dibuat. Silahkan dari kelompok 6 terlebih dahulu. Silahkan. Ayo dipersilakan semua. Ayo. Semangat kelompok 6. Kelompok 6 semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 kita akan mempresentasikan kerja kita kelompok 6 yang berjudul Menjauhi dari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raja Lagi dari Sami. Pertama, ada pengertian pergaulan bebas dalam Islam. Secara umum, pergaulan bebas adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dalam hubungan pernikahan yang sah.
tetapi melanggar batas-batas syariat. Pergaulan bebas bukanlah perbuatan zina itu sendiri, melainkan segala bentuk perilaku yang dapat memicu atau mendekatkan seseorang pada perbuatan zina. Berkhawat, berkenaan, memasuki tanpa adanya mahram orang yang haram dinikahi seperti ayah, saudara kandung atau paman. Sentuhan fisik yang tidak dibenarkan seperti berpegangan tangan, berpelukan atau berciuman dengan lawan jenis yang pas. Oke, lanjut. Di sini ada ayat yang melarang zina, yaitu ada Quran surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 32. Wala taqrabuz zina innallaha kana fahisha wa sa'a sabila. Ayat ini adalah dalil yang paling masyhur mengenai larangan zina dan penantangan. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini ada tujuannya. Yang kedua ada hukuman bagi berlaku zina. Hukuman bagi berlaku zina dalam Islam zina muhsan. Dia muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah atau pernah menikah. Hukuman untuk jenis zina ini sangat berat, yaitu rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu hingga meninggal. Hukuman ini berlaku jika pelaku mengaku atau terdapat saksi yang memenuhi syarat. Mahfuzat, aspek hukum dan peradilan. Penerapan hukuman hudud, hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah seperti rajam dan cambuk memerlukan persyaratan yang sangat ketat. Bukti yang diajukan harus sangat kuat dan kredibel. Saksi-saksi yang memberikan saksian harus memenuhi kriteria tertentu. Proses peradilan harus dilakukan dengan adil dan transparan. Pelaku juga diberikan kesempatan untuk membela diri dalam banyak konteks modern. Penerapan hukuman hudud seringkali dipertimbangkan secara hati-hati dan seringkali tidak diterapkan secara Sekian dari kelompok kami, kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 6, tugasnya bagus sekali. Oke, sekarang kita lanjut tujuan pembelajaran daripada bab 6 ini. Oke, Mem mau tanya kesimpulan daripada bab 6 ini.
paham mengenai tentang perzinahan. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Oke. Kan cukup kan? Mungkin materi sampai di sini. Kita akan lanjut di minggu depan pertemuan kedua, yaitu memperdalam pemahaman tentang perbuatan zina, masih di bab pergaulan zina. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, hari ini kita akan sedikit terlebih dahulu agar tidak mengantuk. Boleh berdiri terlebih dahulu. Kita akan senang win-win. wabarakatuh.